Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman idawmil gillah wa ala alihi wa sahbihi nawaitu ta'allum wa ta'alim wal ifadah wal istifadah wal naf'al nifa' wa tamasuk ala sunnati Rasulullah Muhammad wal hath ala tamasuk bi sunnati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam du'a al-huda wa dalatul khair wa qamarallahi taufiq wa thawabih. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kajian pembahasan atau pembacaan kitab Al-Ibana wal Ifadah karya As-Sayyid Al-Habib Al-Ustadz Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Segaf. Dan mudah-mudahan pembacaan kitab ini akan menjadi tambahan ilmu buat kita, menjadikan yang tidak mengerti menjadi mengerti, yang sudah mengerti menjadi lebih mengerti pembahasan mengenai bab haid, nifas dan istihadah. Kita baca dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi ajma'in. Qala musannifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bil fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Beliau sang musannif, sang penulis Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Segaf memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana disunnahkan sebelum memulai segala sesuatu, disunnahkan untuk mendahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setiap perkara yang penting menurut agama tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia tidak akan mendapat barokah, terputus barokahnya. Kemudian juga karena mengikuti Al-Quran memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillahirrahmanirrahim ini kalau dalam segi nahwu itu ada kalimat yang terbuang. Artinya adalah bismillahirrahmanirrahim abtadi'u atau abda'u bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau untuk penulis aktubu bismillahirrahmanirrahim, saya menulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada kalimat yang terbuang yang menjadi amil pada harfu jar bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini terdiri dari 5 kata. Ya, 5 kata. Yang pertama adalah al-ba. Yang kedua isim. Yang ketiga lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah, lafzul jalalah. Yang keempat ar-Rahman, yang kelima ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba itu artinya adalah, kata para ulama, lil musahabati ma'at tabarruk. Ya.
untuk membarengkan, jadi beserta nama Allah, berbarengan dengan nama Allah, atau kami menyertakan nama Allah Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Rahmat dan Maha Rahim. Ba artinya adalah lil musahabati ma'tabarruk, kami menyertakan nama Allah mutabarrikan, adalah untuk mengambil barakah dari lafaz Allah itu sendiri. Karena lafaz Allah ini adalah sesuatu yang penuh barakah, atau nama Allah, kita mengambil barakah dari nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyertakan nama Allah tujuannya adalah untuk mengambil barakah. Jadi itu adalah arti daripada ba. Dan itu dipilih oleh para ulama lebih afdal daripada arti isti'anah. Ya, padahal lebih cocok arti isti'anah sebenarnya. Karena kita ini tidak mungkin bisa melakukan segala sesuatu, tidak mungkin kita bisa bergerak, tidak mungkin saya bicara, tidak mungkin saya bisa duduk, dan Anda tidak mungkin bisa bernafas, kecuali adalah bil izin minallah subhanahu wa ta'ala, dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bismillahirrahmanirrahim artinya bisti'anati bismillahirrahmanirrahim, dengan pertolongan nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa kalau kita katakan ba itu lil isti'anah, biasanya isti'anah itu digunakan untuk alat. Katabtu bil qalami, saya menulis dengan pertolongan daripada pena. Nah, karena digunakan untuk alat, akhirnya tidak pantas nama Allah digunakan sebagai alat. Oleh karena itu, bismillahirrahmanirrahim, ba-nya di sini yang lebih afdal dan lebih pantas adalah artinya lil musahabati ma'at tabarruk, untuk menyertakan, jadi beserta nama Allah, atau kita menyertakan nama Allah sambil mencari berkah dari nama Allah. Itu kata kalimat pertama. Kalimat kedua yaitu isim. Isim ini artinya adalah ma'khudhun minas sumu. Ya, isim itu bisa diambil dari dua kata. Ada dua kata dalam bahasa Arab, itu dasar atau asal usul dari kalimat isim. Bisa diambil dari kalimat simah. Simah dari wasama yasimu simatan, artinya memberi tanda. Nah, isim dikatakan sebagai isim kalau diambil dari kalimat simah karena nama itu adalah tanda pada setiap orang. Ada banyak orang, nah setiap orang punya tanda. Ini namanya A, ini namanya B, namanya C, namanya D, begitu ya. Jadi setiap orang punya tanda dengan namanya masing-masing. Nah, dulu itu orang-orang dulu itu menggembalakan kambingnya di padang rumput bareng dengan kambingnya orang lain. Oleh karena itu mereka menandai kambingnya dengan wasem, ditandai dengan wasem. Dan wasem itu caranya macam-macam. Ada yang ekstrim, menyiksa, seperti di nyonyok istilahnya dalam bahasa Jawa, dengan besi panas. Jadi besi panas bergambar sesuatu, besi dikasih gambar sesuatu, dipanaskan dan ditempelkan ada di punggungnya binatang. Nah, itu menjadi tanda bahwa ini adalah milik saya, karena digembalakan banyak di padang rumput bareng dengan milik orang. Nah, supaya tidak bercampur, ada wasm, ada tandanya bahwa ini punya saya. Nah, dari situlah timbul kalimat isim, ya. Dan secara huruf, penempatan huruf, simah ini lebih cocok untuk menjadi asal usulnya isim, karena dari kalimat wasama yasimu, dan wawunya menjadi alif, akhirnya isim, ya. Jadi nama itu adalah tanda pada seseorang, tanda bahwa ini orang ini namanya fulan, berarti ini adalah tanda untuk dia. Sehingga kalau kita ingin mencari tahu atau ingin memanggil, cukup mengatakan ya fulan, dia akan datang. Nah, yang kedua adalah dari kalimat sumu. Isim juga bisa dikatakan diambil dari kalimat sumu. Sumu artinya al-ulu, tinggi. Kenapa isim itu disebut isim? Kalau diambil dari kalimat ulu, kenapa nama itu dalam bahasa Arab disebut isim? Karena
Orang yang dipanggil namanya dia akan menjadi tinggi. Kenapa menjadi tinggi? Karena dia merasa dirinya dipanggil. Yang lainnya nggak ada yang panggil. Kumpul misalnya ada 10 orang, kita panggil ya fulan 1 orang. Dia menjadi tinggi dari yang lain karena yang lainnya nggak dipanggil, dia dipanggil. Nah, ini yang akhirnya isim itu disebut sebagai isim dari minas sumu, dari kalimat sumu, menjadi tinggi dari kalimat sumu. Nah, yang lebih cocok di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bahwa isim di sini minas sumu, bukan minas simah, karena kita tidak pantas mengatakan itu adalah tanda untuk Allah, tidak pantas. Tapi sumu, ketinggian Allah. Bismillah dengan menyertakan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah lafdzul jalalah, lafaz Allah. Ya, tadi ada ba, isim dan lafdzul jalalah. Lafdzul jalalah, lafaz Allah itu adalah alamun ala dzat al-wajibil wujud. Al-mustahiq bi jamil kamalat al-munazzah minan naqs. Alamun, lafdzul jalalah, lafaz Allah. Ya, dari kalimat, ada yang mengatakan itu adalah dari kalimat al-ilah, kemudian disambung dan menjadi Allah, ditafkhim untuk mengagungkan. Jadi bukan Allah, walaupun sebenarnya tulisannya Allah, tapi ada yang mengatakan al-ilah, dari kalimat al-ilah. Ada yang mengatakan tidak, itu memang asli Allah, bukan dari al-ilah. Bacanya ya Allah ditafkhim, dibesarkan. Cara bacanya dibesarkan, bukan tarqiq. Jadi dalam ilmu tajwid itu ada bacaan tarqiq, ada bacaan tafkhim. Kalau tarqiq kita bacanya Allah. Allah itu tarqiq, tipis bacanya. Kalau Allah berat, Allah. Ya. Jadi lamnya itu dibaca berat, Allah. Nah, lafdzul jalalah, lafaz Allah. Siapakah Allah atau apakah itu lafaz Allah? Maka lafaz Allah itu adalah alamun, nama. Nama untuk siapa? Ala dzat al-wajib wujud. Nama daripada zat yang wajib ada. Siapa yang wajib ada? Tuhan yang menciptakan alam semesta. Bahwa alam semesta ini ada penciptanya, yaitu Allah. Oleh karena itu dikatakan wajibul wujud, wajib ada. Kalau saya sama Anda tidak harus ada, ya. Tidak wajib ada, tidak harus ada. Kapan manusia itu hidup, kapan manusia itu mati. Jangankan saya sama Anda yang manusia, langit itu loh tidak wajib ada, bumi tidak wajib ada. Selain Allah tidak ada yang wajib ada. Artinya apa tidak wajib ada? Allah bisa untuk mentiadakannya, meskipun itu surga dan neraka, meskipun itu adalah arsy wal kursi. Jika Allah menghendaki tidak ada, maka dia tidak ada. Artinya terserah Allah, menurut selera Allah. Nah, tapi Allah itu sendiri adalah wajib ada, karena dialah sang pencipta. Kalau Allah tidak ada, pencipta tidak ada ciptaan, tidak ada makhluk, karena Allah adalah sang pencipta. Makanya dikatakan wajibil wujud. Allah itu adalah zat yang wajibul wujud, yang selalu ada. Ala zat al-wajibil wujud, al-mustahiq bi jami'il kamalat, yang memiliki segala macam kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala memiliki segala macam kesempurnaan. Semua bentuk kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui ada yang namanya sifat-sifat Allah. Ada sifat Allah yang sifat tersebut adalah sifat yang disebutkan dalam kitab-kitab, ya, secara tafsil terperinci. Ada sifat Allah yang secara umum,
Apa itu sifat Allah yang secara umum? Sifat Allah yang secara global. Sifat Allah yang secara umum, yang secara global adalah annahu mustahiqqun bi jami'il kamalat, bahwa Allah berhak untuk mendapatkan segala kesempurnaan. Segala sifat yang bentuknya adalah sempurna adalah milik Allah, walaupun tidak disebutkan dalam tafsir sifat. Pokoknya sempurna, itu milik Allah. Wal munazzah minan nagas, dan Allah itu bersih daripada kekurangan, tidak ada kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah tidak dikatakan laki atau perempuan. Kenapa? Laki dan perempuan itu ada kekurangannya. Karena itu adalah makhluk. Laki perempuan itu adalah makhluk. Allah bukan makhluk. Jangankan Allah, malaikat aja tidak dikatakan laki perempuan, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat Allah itu adalah nama daripada zat al-wajibul wujud, itu adalah al-mun'im bijalailin ni'am, ar-rahim adalah al-mun'im bidagaigin ni'am. Ar-Rahman al-mun'im bijalailin ni'am, ar-rahim al-mun'im bidagaigin ni'am. Rahman itu yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar, nikmat-nikmat yang agung, seperti nikmatul ijad wal imjad wal is'ad. Nikmatul ijad, kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jalailun ni'am. Nikmatul imjad, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat, diciptakan sebagai manusia normal, alhamdulillah, telinganya normal, matanya normal, semua anggota tubuhnya normal, itu namanya nikmatul imjad. Nikmatul is'ad, jadikan orang yang beruntung. Bagaimana? Bisa iman, bisa Islam. Dan mudah-mudahan nikmatul is'ad ini akan terus sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah nikmat-nikmat yang agung. Nah, Allah sebagai zat yang memberi nikmat-nikmat yang agung disebut sebagai Ar-Rahman. Disebut sebagai Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim ini adalah zat yang memberi nikmat-nikmat yang halus, nikmat-nikmat yang lembut, yang tidak dimiliki kecuali oleh beberapa orang. Seperti apa? Guwatul basar, memiliki penglihatan yang sangat kuat, hanya orang-orang tertentu yang memiliki itu. Maka zat yang memberi nikmat tersebut disebut Ar-Rahim. Guwatus sama, memiliki pendengaran yang kuat. Ya, enggak semua orang punya nikmat seperti itu. Zat yang memberi nikmat itu disebut sebagai Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, zat yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang besar. Ya, hampir semua orang atau kebanyakan orang mendapatkannya. Ar-Rahim, zat yang memberi nikmat dengan nikmat-nikmat yang lembut, yang halus, yang tidak semua orang mendapatkannya. Ya, itu makna daripada Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyertakan ketinggian Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan barakah dari nama Allah yang Maha Rahman, memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang agung, yang Maha Rahim, dan memberikan nikmat dengan nikmat-nikmat yang halus. Nah, kemudian selanjutnya beliau meneruskan setelah Bismillahirrahmanirrahim, meneruskan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini dari beberapa kata. Yang pertama adalah alhamd. Pertama, kenapa beliau setelah basmalah kemudian melanjutkan dengan hamdalah? Adalah sama seperti yang tadi, meniru Al-Quran. Ya, karena Al-Quran setelah Bismillahirrahmanirrahim dilanjutkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin, suratul Fatihah. Ya, awal surat itu adalah suratul Fatihah, dan suratul Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ada juga hadis yang mengatakan kullu amrin dzibalin la yabda'u fi bilhamdulillah fa waqta'. Setiap perkara yang
penting menurut syariat yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka dia akan terputus barokahnya, tidak mendapat barokah. Nah, sehingga di situ ada muqaddimah hakiki, ada muqaddimah majazi. Ya, bahwa bismillah ini yang di muqaddimah hakiki. Jadi setiap perkara harus dimulai dengan bismillah. Muqaddimah majazi itu adalah alhamdulillah setelah bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sama-sama kita mulai dengan bismillah dan alhamdulillah. Nah, adapun penjelasan mengenai alhamdulillahirabbil alamin, kemudian apakah itu hamd, ya. Kemudian siapa itu Rabbul Alamin dan apa itu alamin, dan kenapa beliau mengatakan hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Mudah-mudahan yang sebentar ini bisa bermanfaat untuk kita, menjadi tambahan ilmu, ya. Dan setelah pelajaran ini kita yang kurang faham, baik dari pelajaran atau dari luar pelajaran, ya, yang menjelaskan tentang bab mengenai kewanitaan, bisa dilayangkan pertanyaannya ke Suara Nabawi. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.